Peluk, sebuah cerita pendek yang dibacakan oleh narator setitik hati. Sejak pertama kali mereka bertemu, Dira dan Randy selalu berbagi dunia mereka dengan penuh tawa dan cinta. Pertemuan mereka yang tak direncanakan di sebuah taman kota itu mengubah segalanya. Dira sedang duduk di bangku taman, membaca buku dengan sepenuh hati. Ketika Randy datang, terburu-buru mencari tempat duduk. Tidak ada kursi kosong di sekitar. Jadi Randy akhirnya duduk di sebelah Dira tanpa permisi. "Maaf, bisa saya duduk di sini?" tanya Randy dengan senyum lebar. Dira menoleh, sedikit terkejut, lalu mengangguk sambil tersenyum malu. "Tentu." Dan dari situlah semuanya dimulai. Percakapan ringan mereka yang awalnya tentang cuaca dan kenangan masa kecil berkembang menjadi topik yang lebih dalam, dari buku favorit hingga impian yang mereka jaga dalam hati. Setiap kali bertemu, rasa nyaman itu semakin besar seperti puzzle yang potongan-potongannya semakin lengkap. Randy adalah sosok yang ceria, dengan tawa yang selalu menghangatkan hati. Dia punya kebiasaan mengacak rambut Dira ketika mereka bercanda, dan Dira tidak pernah bisa menahan tawa. Setiap kali mereka bersama, dunia terasa hanya milik mereka berdua, terpisah dari kesibukan dan keramaian di luar sana. Namun, waktu dan jarak selalu punya cara untuk merenggangkan setiap ikatan. Dira harus pergi keluar kota untuk melanjutkan studi meninggalkan Randy yang masih penuh dengan harapan sebelum keberangkatannya. Randy memeluknya dengan erat, seolah ingin mengikatkan janji yang tak terucap. "Dira, aku akan menunggumu," kata Randy dengan suara yang tegas namun penuh kelembutan. "Suatu hari kita akan bersama lagi." Dira menatapnya lama, merasa hangat dengan pelukan itu. "Aku juga, Randy. Aku akan kembali." Namun, seperti halnya banyak janji yang terlupakan oleh waktu, janji itu pun tak terwujud dengan mudah. Hari-hari berlalu dengan pesan singkat dan panggilan telepon yang semakin jarang. Dira sibuk dengan dunia barunya, dan Randy tetap berada di kota itu, menunggu dengan penuh kesabaran. Meski begitu, ada rasa kesepian yang mulai mengisi ruang-ruang kosong di hati mereka. Beberapa tahun kemudian, Dira kembali ke kota itu. Setelah menyelesaikan studinya, ia berharap untuk menemui Randy di tempat yang selalu mereka anggap istimewa di taman itu. Tempat pertama kali mereka bertemu. Tempat yang menjadi simbol dari segala janji dan tawa mereka. Tapi kali ini, Dira merasakan ada sesuatu yang berbeda. Hatinya berdebar, namun ada perasaan yang sulit dijelaskan. Ia berjalan dengan langkah ragu menuju taman, berharap menemukan Randy seperti dulu. Namun, ketika ia tiba di tempat itu, ia hanya melihat bangku taman kosong. Tak ada Randy yang tertawa, tak ada sentuhan lembut di rambutnya, hanya angin yang berhembus pelan dan suara riak air yang terdengar samar dari kejauhan. Dira duduk di bangku yang sama dan menatap ke depan, ke arah tempat yang dulu mereka habiskan waktu bersama. Dengan Dira memegang erat sebuah benda kecil yang sudah lama. Ia simpan sebuah gelang yang pernah diberikan Randy padanya. "Kita akan bersama lagi," bisiknya pada angin yang berhembus pelan, seakan berharap Randy akan muncul dari balik pohon itu. Namun, tak ada jawaban. Hampir seperti bisa mendengar bisikan yang datang dari dalam hati. Dira mengeluarkan secari kertas dari dalam tasnya, sebuah surat yang ia tulis bertahun-tahun lalu ketika ia merasa kehilangan arah. Surat itu tertulis di bawah cahaya bulan yang lembut, dengan kata-kata yang penuh harapan. "Aku akan kembali, dan kita akan bersama." Dira menggenggam surat itu erat, menahan air mata yang sudah mulai menggenang. Dia tahu, pada akhirnya, hidup memang tak selalu memberi kesempatan kedua. Mungkin Randy tidak lagi menunggu. Mungkin pelukan terakhir mereka tak pernah terjadi. Di sana, di tempat yang sama, Dira merasakan pelukan yang tidak pernah sempat mereka bagi. Tanpa kata, tanpa suara, ia memejamkan mata dan merasakan sentuhan terakhir yang terlewatkan. Dengan pelan ia melepaskan gelang itu ke dalam angin yang membawa harapan dan kenangan.